Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din wa salatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi qadri wa miqdari nadim amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Langsung saja, demi mempersingkatnya waktu, saya di sini atas nama Muhammad Rizky sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Namun sebelum kami mulai acara presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Aninda Putri, 2 Kamila, dan ketiga saya sendiri Muhammad Rizky. Baik, langsung saja kami buka acara kali ini dengan bacaan basmalah dalam hati masing-masing. Selanjutnya yaitu pemaparan materi, dipersilakan kepada pemateri 1 dan dilanjutkan kepada pemateri 2 dan 3 dan seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Putri Hatika sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang bagaimana kemajemukan masyarakat Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari kemajemukan. Kemajemukan di sini yaitu kualitas budaya yang dimiliki oleh Indonesia, atau bisa juga kita artikan sebagai keberagaman atau keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia di sini memiliki banyak etnis atau suku bangsa, yang dimana etnis di sini disebut dengan multi subetnis. Misalnya keberagaman tersebut dapat berupa sikap, tingkah laku, cara, jenis, corak, lagu, dan tata bahasa. Kan kita tahu bahwa Indonesia terdapat banyak suku, maka dari itu tiap suku kan memiliki banyak perbedaan, memiliki banyak keanekaragaman di Indonesia. Dari banyaknya kelompok dalam suatu wilayah membuat masyarakat akan terbagi berdasarkan golongan sesuai dengan klasifikasinya. Sedangkan sebagai individu sudah selayaknya bersifat dinamis yang memiliki banyak perubahan atau perkembangan dan tercipta perbedaan. Tidak semua yang berhubungan dengan keanekaragaman di sini terlihat positif. Kita anggap bahwa keberagaman itu selalu positif, tetapi dapat juga keberagaman di sini dapat berupa suatu ancaman atau masalah. Misalnya ancaman tersebut atau hal tersebut bisa berupa seperti pertengkaran antar kelompok, kecemburuan sosial. Sebenarnya terjadinya suatu ancaman tersebut bukan terjadi karena apa, tetapi terjadi karena kurangnya komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka akan terjadi suatu konflik atau ancaman. Mungkin cara yang baik untuk menghindari kesalahpahaman tersebut bisa dilalui dengan diri sendiri, memiliki kesadaran diri sendiri dengan cara menghargai orang lain, menghormati, dan juga menegakkan prinsip kesetaraan. Indonesia di sini adalah negara multikultural, bukan negara multikulturalis. Yang dimana multikulturalisme di sini justru menjadi problem di Indonesia karena akibat multikulturalisme di sini memiliki aksi negatif berupa potensi konflik sosial, yang dimana di sini tentunya dengan adanya multikulturalisme di sini mengakibatkan keberadaan masyarakat yang beragam. Kulturalisme di sini mengakibatkan keberadaan masyarakat yang beragam yang akan bisa saja menimbulkan suatu ancaman atau konflik. Ciri-ciri masyarakat majemuk menurut Vandenberg yaitu yang pertama, segmentasi ke dalam kelompok-kelompok.
Yang kedua, kurang mengembangkan konsensus. Yang ketiga, sering mengalami konflik. Dan yang keempat, integrasi sosial atau atas paksaan. Yang kelima, dominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalatul Jannah. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan poin B, yaitu pengaruh kemajemukan masyarakat di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Apa ciri kemajemukan masyarakat Indonesia? Yang pertama, adanya keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Banyak sekali aneka ragam budaya yang ada di Indonesia. Terus yang kedua yaitu perbedaan bahasa, di mana perbedaan bahasa antara Sumenep, Madura, Sampang dan Bangkalan itu berbeda, tapi sikap toleransi yang kita anut atau yang kita miliki itu dapat tidak akan menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga yaitu suku bangsa atau etnis, kita sebut etnis. Terus yang terakhir yaitu keyakinan agama. Agama di Indonesia ada banyak agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu merupakan kemajemukan masyarakat Indonesia. Masuk pada poin pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia. Di sini terdapat dua ranah, ada positif, ada negatif. Terus pengaruh positif adanya kemajemukan masyarakat Indonesia ini merupakan munculnya sikap toleransi karena adanya keanekaragaman yang dapat menimbulkan keserasian atau keharmonisan, sehingga tidak akan menjalin adanya konflik ketika sudah ada toleransi atau menghargai sesama perbedaan begitu. Terus ranah negatifnya dari pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, primordialisme, di mana adanya sikap primordialisme kebudayaan daerah, agama, dan kebiasaan di masa lalu bertahan sampai masa kini. Sikap primordialisme yang berlebihan disebut dengan etnosentris. Jadi sikap yang berlebihan di sini disebut juga etnosentris. Misal contoh, suku Madura dan suku Dayak ini mengalami perselisihan karena ada faktor. Apa faktornya? Yaitu karena mereka menganggap agama mereka paling benar. Padahal jika kita dapat bertoleransi, kita dapat menghargai sesama, agama mereka paling benar. Padahal jika kita dapat bertoleransi, kita dapat menghargai sesama perbedaan, itu tidak akan bisa menimbulkan perselisihan atau menjalin adanya konflik. Begitu. Jadi primordialisme ini mereka menganggap bahwa mereka paling benar begitu. Terus yang kedua, pengaruh yang kedua, stereotip etnis merupakan pandangan umum kelompok etnis terhadap kelompok etnis lainnya. Misal, contoh, suku Madura dan suku Dayak, di mana jika suku Dayak melihat negatifnya suku Madura. Suku Madura ini terkenal dari anggaplah pendidikannya rendah begitu. Nah, suku etnis di sini menilai dari kelompoknya, dari suku Maduranya, bahwasanya suku Madura di sini pendidikannya rendah. Mereka tidak menilai dari individualnya saja. Ketika mereka menilai dari individualnya, mereka tidak akan mengatakan bahwasanya semua suku Madura itu berpendidikan rendah, tidak. Tetapi suku Dayak ini mempunyai pandangan bahwa suku Madura ini rendah gitu. Dari kelompoknya, mereka menilai dari kelompoknya, bukan dari individualnya gitu. Terus yang ketiga, potensi konflik. Ciri utama masyarakat majemuk di sini adalah
kehidupan masyarakat yang berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial yang melekat pada diri mereka masing-masing. Contoh, ketika sebuah masyarakat yang awalnya saling berdampingan akhirnya terpecah karena agama, di mana agama merupakan perpecahan karena identitas agama mereka. Jadi anggaplah ada masyarakat A dan masyarakat B, mereka berdekatan, rumahnya berdekatan, tapi mereka mengalami perpecahan karena mereka berbeda agama. Itu disebut dengan identitas agama, gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C tentang faktor-faktor kemajemukan di Indonesia. Di sini Indonesia merupakan negara kepulauan yang beraneka ragam, baik budayanya yang terbesar di 34 provinsi. Setiap provinsi di Indonesia memiliki corak kebudayaan, adat istiadat, suku bangsa yang dapat menjadi jaminan atau gambaran terhadap tingkah laku dan tatanan kehidupan suatu masyarakat tertentu. Di sini faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi tingkat kemajemukan yang tinggi di Indonesia, yang antara lain, yang pertama itu kebudayaan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak sekali kebudayaan yang ada dan hidup di dalamnya. Kebudayaan bangsa Indonesia hidup dan tumbuh di dalam jiwa-jiwa setiap tingkatan kehidupan bermasyarakat. Terus yang kedua, geografi. Keadaan geografi Indonesia yang terdiri dari lebih 7.580 pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di sepanjang ekuator lebih kurang 3.000 mil dari barat ke timur, dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan. Yang ketiga yaitu agama. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13, penyebarannya sangat cepat dan meluas, terutama di kawasan pantai Indonesia. Yang terakhir yaitu penjajahan bangsa barat, yaitu tidak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia sudah banyak tercampur dengan kebudayaan asing. Terima kasih.